Nah, saya nggak sukanya kalau bikin konten malam itu kayak gini loh guys, gelap, nggak jelas. Ini saya di ring road ini guys. Saya mau cari SPBU dulu, pom bensin yang bisa pembayarannya pakai kris ya. Susahnya di Jogja itu kita nggak punya support SPBU yang pembayarannya bisa pakai kris, hanya tertentu guys. Hanya pom bensin besar yang bisa pakai kris. Pom bensin kecil ya seraiso nganggo kris. Saya nggak bawa uang cash soalnya ini. Oke, saya cari pom bensin dulu ya guys. Nanti kita sambung lagi. Oke teman-teman, tadi tak skip. Ini tadi habis nurunin dari Lempuyangan ke Condong Catur 26.000 dan nggak bunyi lagi. Dari Condong Catur saya 10 trip hari ini guys. Ya bikin konten kalau malam tuh ya nggak kelihatan kayak gini ya guys ya. Ini lanjutan yang hari Selasa guys kontennya. Lanjutan yang hari Selasa. Dan ini saya lewat daerah Lembah, nggak Lembah atau mana di jalan apa ya lupa. Masjid kampus UGM. Kemudian saya mau mengarah ke kota lagi aja, ke tengah lah, di keramaian Lempuyangan atau stasiun Tugu. Nyari pemberhentian. Ya begitulah teman-teman. Yang tanya, Mas kok nggak pernah narik sampai malam? Nah ini tak coba. Tapi ya nggak ada bedanya guys. Maksudnya ya nggak gacor gitu loh. Naik malam ya gacor banget ya enggak, ini biasa. Sama kayak siang. Enaknya memang nggak panas dan BBM bisa lebih efisien. Itu AC juga kecil aja, itu enaknya. Tapi selebihnya selain itu ya sama, penumpangnya sepi juga, nggak rame. Oke, jadi begini guys, saya nggak pakai topi ini guys. Jumpa lagi bersama saya di channel Sobat Taksi Online Mantap. Hari Selasa ini guys, lanjutan narik yang Selasa siang. Ini saya mau lanjut malam, jadi 10 orderan. Orderannya memang nggak ada yang gede di akun saya, tapi saya karena dari awal bulan itu ngambil semua orderan terus, saya ngerasakan akunnya enteng guys. Walaupun yang masuk sementara ini masih kecil semua ya. Oke, masih kecil semua tarifnya, tapi saya ngerasakan, entah itu mitos entah apa, tapi merasakan enteng. Untuk ukuran hari Selasa dapat 10 trip itu luar biasa. Walaupun teri semua. Dan itu orderan area ramai semua guys. Meskipun saya nggak ikut area ramai, tapi saya kebagian orderan area ramai. Jadi seperti itu. Menurut saya ini bagus. Ya percaya nggak percaya, tapi ya memang begitu guys. Saya ngerasakan akunnya agak responsif gitu, enteng gitu ya. Jadi begitu sementara ini. Oh ya teman-teman, ini ada satu hal yang menarik yang pengen saya share nih. Ini misalnya saya ikut area ya. Saya misalnya ikut area dan saya dapat orderan area dari Malioboro ke Amplas misalnya ya. Nah itu kan orderan area semua ya, dan saya ikut area, dan ternyata konsumennya mau merubah tujuan, edit tujuan, misalnya edit tujuan ke Klaten atau ke Prambanan lah misalnya ya. Nah kan Prambanan nggak ikut area untuk sementara ini. Nah itu apakah bisa ya, driver area yang notabene hanya mencakup kawasan area saja, ternyata dapat penumpang edit tujuan keluar area, contohnya ke Prambanan atau ke Klaten, kan tidak dalam area. Apakah bisa orderan itu terjadi di editnya, bisa ataukah nggak bisa? Nah kalau secara logika nggak bisa ya guys, wong drivernya nggak bisa keluar area. Tapi kan penumpang mana tahu driver itu area-areanan ya. Nah ini kalau seandainya ini tidak bisa, berarti kan malah merugikan aplikator sendiri, betul nggak?
Yang seharusnya ada perjalanan, ada potongan, malah nggak bisa, nggak ada potongan, nggak jadi karena drivernya nggak bisa keluar area, iya kan? Nah ini salah satu kelemahannya ikut area itu guys. Misalnya jenengan ya dapat orderan nih ikut area, seneng, misalnya Malioboro Kraton, tapi penumpangnya minta edit tujuan, mas saya edit ke ini ya, ke Prambanan ya. Nggak bisa bu, saya ikut area. Penumpang mana tahu, mana peduli dia. Nah itu bisa atau enggak kalau kayak gitu? Driver area dapat orderan terus edit keluar area. Pertanyaan yang belum bisa ada yang menjawab. Aplikator silakan, perwakilan aplikator, buzzer silakan komentar. Bisa nggak tuh kejadian seperti itu? Makanya Gojek kalau bikin apa ya istilahnya ini kebijakan, aturan atau apapun ini namanya, area-area kayak gini dipikir dulu guys. Jangan sampai kejadian seperti ini terjadi. Drivermu yang tadinya dapat rezeki karena penumpang edit tujuan ke lebih jauh, akhirnya nggak terjadi gara-gara drivernya hanya berkutat terkurung di dalam area. Itu harap dipertimbangkan dan dipikirkan oleh Jack. Ya, kalau mau bikin keputusan, kebijakan yang menyangkut driver itu mbok ya hati-hati. Pikirkan baik buruknya, jangka panjangnya, bukan gerusa-gerusu, bukan apa ya, keputusan diambil tidak matang, itulah istilahnya begitu. Nah ini teman-teman yang bisa jawab silahkan komentar. Itu gimana kasusnya, ada yang pernah ngalami atau enggak, silahkan komentar ya. Oke, jadi kan orderannya ini guys. Wis jan nih teri-teri semua loh guys. Lah ada tarif yang gede tuh. Tapi saya cukup happy nih karena merasakan agak enteng akunnya. Wis cuma mitos atau perasaan saya saja, tapi saya ngerasakan gitu guys, karena performanya bagus. Jadi ya seharusnya orderan yang diambil teman-teman yang main area akhirnya juga kena saya. Ya ini tinggal PR-nya bagaimana ngelatih untuk argo yang gede-gede istilahnya ya, bisa masuk. Ya memang tadi ini dari pagi sampai malam ini memang spot saya bukan spot yang tarif yang gede sih guys. Spot jalanan guys. Saya dapat di jalan semua ini. Pas kondisi jalan rata-rata. Tidak di stasiun, tidak di mana lagi, Sarjito, tidak di RSA UGM, pokoknya tidak di tempat-tempat yang potensi tarifnya gede. Jadi memang saya orderannya ini kayak di jalan kayak gini, tahu-tahu bunyi 10.000, bunyi 19.000 kayak gitu guys. Jadi memang ya seperti ini guys ya. Wah kalau malam kayak gini gelap banget ya, saya malesnya tuh gitu loh, kamera jadi ngeblur. Nah ini belum bunyi lagi, sekarang sudah jam 8. Kondisi jalanan Jogja lengang ini guys, karena ini hari biasa. Yo satu lagi yo orderan yo. Satu lagi, one more again. Before 9 o'clock. Saat durunge jam 09.00. One more again. Satu kali lagi pisan kas meneh guys. Dari Condong Catur sampai ke kota ya nggak bunyi guys. Payah ini. Oke, dan saya mau ngecek ini keluar area Jogja Selatan nih. Saya mau ini aja mengidentifikasi areanya tuh sampai mana aja sih yang selatan tuh. Yang jelas sampai Imogiri guys. Sampai mana ya jalan Imogirinya ya? Sampai Siluk guys. Anjrit sampai Siluk. Imogiri sampai makam raja-raja.
Makam Raja-Raja Imogiri Timur, guys. Jelas Pak Pong itu Katut ya, guys. Pak Pong, sate Pak Pong Katut. Terus yang sebelah baratnya tuh sampai mana batasannya ya? Ganjuran Katut. Terus sebelah baratnya lagi Rumah Sakit UI itu Katut, guys. Kena itu. Kena area selatan. Rumah Sakit UI Panda. Jadi area selatan semakin luas ini. Kasongan jelas kena semua, Isi kena, Tembi kena, Grand Puri Waterpark kena, Gabusan, Bakulan kena, Gabusan kena jelas, Patalan kena, Rahma Husada nggak kena. Oke, yang selatan. Coba kita cek yang utara ya. Yang utara mana nih? Nah, oke, mari kita cek batasnya yang sebelah barat. Ini Segan, guys. Segan kena area utara. Minggir itu ya. Kena. Anjrit. Ngijon itu loh, guys. Pasar Ngijon itu kena ya, guys. Perapatan Ngijon tuh. Ngalornya sampai Banyurejo. Pasar Gendol. Terus utaranya sampai Tempel. Terus Jalan Magelangnya mana nih? SMKN 1 Tempel. Waduh, sampai Pasar Tempel, sampai hampir Jembatan Tempel ya, guys. Gila, hampir muntilan ini. Ini Jembatan Tempelnya, Jembatan Kerasaknya ini, guys. Ini yang biru-biru ini sungai. Nah, ini merah-merahnya di sini. Berarti ya kira-kira berapa meter atau 1 kilo mungkin ada ini. Nah, Ibarbu kena. SMKN 1 Tempel kena. Ibarbu kena tadi. Nah, ini Medari. Mana Ibarbu tadi? Saya lihat kok Ibarbu. SMA Negeri 1 Sleman kena. Ini Ibarbu kena, guys. Ibarbu kena. Terus utaranya sampai mana nih utaranya? Utaranya jelas UII kena, guys. Turi. Tak minimize lagi. Tak minimize ya. Jangan-jangan sampai wisata Kaliurang ini. Kopi Klothok jelas kena nih, Turgo kena. Warung Cikiwir kena, Boyong Kalegan kena. Woi, jelas kena ini Kaliurang ini. Objek wisata Kaliurang Ledok Sambi kena, tapi Lavator gak kena ya, guys. The Lost World gak kena, Lavator Merapi gak kena, Suraloka gak kena, The World Landmarks Merapi Park Yogyakarta kena. Oh, kalau objek wisata Kaliurangnya gak kena, guys. Gak kena, guys. TPR-nya kena mungkin, tapi Kaliurangnya gak kena. Ulen Sentalu gak kena. Oh, berarti gak sampai Turgo. Warungnya Pak Pardi itu gak kena. Oke gitu.